Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Karena semoga yang video saya bagikan kepada kalian bermanfaat bagi kalian semuanya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita tips untuk membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yang mana ketika kita membaca Al-Quran pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang membacanya. Nah, sekarang saya akan membagikan 7 tips untuk para pembaca Al-Quran. Yang kita akan bahas yang pertama adalah niatkan kita untuk belajar Al-Quran ataupun membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kenapa? Kitab Al-Quran, yaitu Al-Quran yang kita baca ini adalah sama saja seperti kita berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran tersebut adalah semua firman-firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu kita semua harus ketika membaca Al-Quran harus niatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat apa-apa. Ya. Kita harus butuh komitmen, tekad kita untuk niat belajar ataupun membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tips yang kedua adalah kita harus mengenali huruf-huruf hijaiyah. Ya. Kita harus mengenali huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu untuk belajar Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tidak bisa memahami huruf-huruf Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah, maka kita tidak akan bisa membaca Al-Quran. Karena kenapa? Yang pertama tadi harus kenal dengan huruf-huruf hijaiyah tersebut, ya. Jadi kita harus paham betul, tahu betul gimana caranya kita harus membaca Al-Quran ataupun mengenali huruf-huruf Al-Quran tersebut. Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Salah satunya harus ada gurunya untuk belajar huruf-huruf hijaiyah tersebut. Karena kenapa? Kalau kita nanti ketika ada salahnya ataupun benarnya, nanti kita ada yang ngoreksi. Ada yang ngoreksi mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita tidak mempunyai guru, maka tidak ada yang mengoreksi, jadi kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, ya. Itu yang kedua. Dan tips yang nomor 3 adalah mengenali harkat atau tanda baca seperti fathah, kasroh, sukun, tasydid, dan dhammah. Nah, itu adalah tanda-tanda baca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran pasti ada tanda bacanya. Ketika kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu pasti ada tanda bacanya. Ketika kita membaca a ataupun i ataupun u dan adapun tanwin, nah kita harus mengenali tanda baca atau harkat tersebut, ya. Jadi bagaimana cara belajarnya? Ya tadi pembahasan tadi yang nomor 2, yaitu harus ada gurunya, ya. Jadi kita lanjut yang nomor 4, hukum tajwid. Nah, hukum tajwid ini adalah sesuatu yang sangat-sangatlah wajib ketika kita membaca Al-Quran. Karena kenapa? Hukum tajwid tersebut ada bagaimana cara kita untuk panjang huruf, pendek huruf, ataupun ketika memasukkan huruf seperti idhar jelas, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Samar, memasukkan huruf ke huruf yang kedua menjadi tasydid, membaca non mati atau tanwin seperti mim mati itu iqlab, ya kan. Jadi kita harus tahu tentang ilmu tajwid terlebih dahulu ketika kita ingin didengar lebih bagus bacaannya, ya. Jadi yang nomor 5 ini adalah dari diri kita sendiri. Apa itu? Yaitu latihan dan praktek. Ketika kita sudah belajar yang nomor 2, 3, dan 4 tadi, ketika kita sudah belajar, maka kita harus praktek dan latihan sendiri ataupun dengan guru. Kalau sendiri kita ketika misal di rumah tidak ada gurunya lagi istirahat misalnya, ataupun yang udah dewasa, kita segan-segan atau malu ketika belajar ke kesesepadan ataupun belajar karena udah dewasa itu udah malu.
Nah, kita bisa belajar di berbagai sosial media karena sudah banyak di sosial media seperti YouTube dan lain-lain ya kan ya. Ataupun kalau kita tidak begitu minat atau tidak bisa di sosial media, kita bisa baca-baca buku-buku keterangan-keterangan tajwid seperti Mabadi' fi Ilmi Tajwid di karangan Kiai Haji Basri Alwi, pengasuh pondok pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang tersebut, ataupun metode Yan Bu'a dari Kudus ya, dari Kudus. Di situ sudah lengkap. Ataupun baca buku-buku yang lain, masih banyak ya, karangan-karangan kiai-kiai, ulama-ulama terdahulu ya. Seperti kitab Tuhfatul Atfal ya, dan yang lain-lain. Itu masih banyak ya. Jadi kita harus praktek dan latihan supaya kita bisa lancar, supaya enak denger panjang pendeknya gitu ya. Jadi kita harus latihan dan praktek. Dan yang nomor 6 adalah kita harus belajar irama dan lagu Al-Quran. Nah, ini yang nomor 6 ini, kalau suaranya tidak terlalu enak, maksudnya tidak merdu ya. Jadi tidak apa-apa, tidak usah merdu, yang penting kita tahu lagu-lagunya. Supaya apa? Supaya kita bisa dengarnya enak, kita bisa dengar enak didengar ataupun didengar oleh orang lain, itu suaranya enak gitu. Ada lagunya seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagu Bayati, ada Nahawan, ada Ros, ada Soba, dan yang lain-lain masih banyak ya. Ada kira-kira yang tahu saya itu ada 7, tapi saya lupa ya. Jadi kita sebenarnya sih tidak wajib, cuma harus belajar gitu, dianjurkan belajar lagu-lagu Al-Quran ya. Dan tips yang terakhir adalah ini yang paling penting, sabar dalam belajar Al-Quran ya. Jadi kuncinya harus sabar. Kalau kita tidak sabar, nanti misal aku tidak bisa membaca Al-Quran, udahlah saya tidak mau belajar lagi. Jangan menyerah, jangan putus asa. Karena kita belajar apapun, jangankan Al-Quran, sekolah apapun itu, kita harus sabar. Melakukan hal-hal seperti apapun itu harus sabar ya kan. Jadi kita harus sabar untuk melakukan hal-hal seperti itu ya kan. Nah, jadi kita harus sabar untuk belajar Al-Quran dari awal sampai tips yang ketujuh ini harus sabar. Dari mempraktekkan juga belajar ilmu tajwid, mengenali harkat. Meskipun tidak cepat hafal, kita nanti akan tetap hafal sendiri kalau kita istiqomah belajar dan praktek latihan, ataupun ada yang mengoreksi, yaitu gurunya masing-masing, atau kita sering melihat di berbagai sosial media ya kan, atau sering membaca buku. Jadi itulah tips-tips membaca Al-Quran, yaitu untuk kita cara cepat membaca Al-Quran. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang telah sudah menonton sampai akhir video saya ini. Sekali lagi terima kasih yang telah mensupport saya, yaitu dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian, saudara-saudara kalian semua, agar ilmu-ilmu yang saya bagikan kepada semua kalian ini bermanfaat. Amin. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.